Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai International Capital Budgeting. Adapun kami dari kelompok 13 beranggotakan Tri Yuli Handayani dan Rika Mariatul Kiptiah. Baiklah teman-teman, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di dalam dasar-dasar penganggaran modal. Yang pertama ada nilai bersih sekarang atau Net Present Value atau NPV, didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan, yang didiskontokan sebesar biaya modal proyek dikurangi pengeluaran kas bersih awal untuk proyek tersebut. Proyek NPV yang positif berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan pemodal, menguntungkan, atau usulan investasi diterima dan sebaliknya jika proyek NPV negatif, maka usulan investasi ditolak. Dan apabila jika dua proyek saling menguntungkan, maka yang memiliki nilai NPV lebih tinggi harus diterima. Adapun rumus NPV yang digunakan yaitu NPV sama dengan minus I0 ditambah sigma T1 pangkat N dikali XT dibagi 1 ditambah K pangkat T, di mana I0 adalah investasi tunai awal. XT adalah arus kas bersih pada periode T, K adalah biaya modal proyek. N adalah usia proyek. Dan T adalah periode waktu. Nah, untuk mengilustrasikan metode NPV, yaitu dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dengan asumsi biaya modal 10%. Proyek ini dapat diterima karena memiliki nilai bersih yang positif yaitu sebesar 1,351 juta euro. Kemudian, arus kas tambahan. Bagian terpenting sekaligus tersulit dalam analisis investasi adalah menghitung arus kas yang terkait dengan proyek seperti biaya pendanaan proyek, arus kas masuk selama umur proyek, dan terminal atau akhir nilai proyek. Seorang pemegang saham tertarik pada berapa banyak uang yang akan mereka terima di masa depan atas uang yang mereka keluarkan hari ini. Oleh karena itu, yang penting bukanlah total arus kas proyek per periode, namun tambahan arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Arus kas tambahan dapat berbeda dari arus kas total karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Kanibalisasi. Contohnya yaitu ketika Honda memperkenalkan jajaran mobil Acura, beberapa pelanggan mengalihkan pembelian mereka dari Honda Accord ke model baru. Contoh ini mengilustrasikan fenomena yang dikenal sebagai kanibalisasi sebuah produk baru yang menghilangkan penjualan produk-produk perusahaan yang sudah ada dan digantikan dengan model baru. Kedua, biaya dan royalti. Seringkali perusahaan akan membebankan proyek untuk berbagai hal seperti penasihat hukum, listrik, penerangan, pemanas, sewa, penelitian dan pengembangan, staf kantor pusat, biaya manajemen, dan sejenisnya. Pungutan ini muncul dalam bentuk biaya dan royalti. Hal ini merupakan biaya bagi proyek, namun merupakan manfaat dari sudut pandang perusahaan induk. 5. Kemungkinan penjualan. Biaya proyek harus mencakup biaya ekonomi perusahaan perkakas listrik dari setiap sumber daya yang diperlukan ekspornya secara signifikan ke Eropa setelah berinvestasi di fasilitas sudah memiliki sumber daya yang memberinya posisi pasar lokal yang kuat di beberapa lini produk. Biaya sebenarnya adalah investasi diciptakan atau diharapkan menciptakan penjualan tambahan dihasilkan dari suatu aset bagi perusahaan jika aset tersebut dijual atau penjualan adalah kebalikan dari kanibalisasi. 5. Dalam penghitungan arus kas biaya proyek harus mencakup biaya ekonomi sebenarnya terkait dari setiap sumber daya yang diperlukan untuk proyek. 5. Ongkos transfer. Yaitu bahwa harga transfer barang dan jasa yang diperdagangkan secara internal dapat secara signifikan mendistorsi profitabilitas suatu investasi yang diusulkan. Jika memungkinkan, harga digunakan untuk mengevaluasi input atau output proyek harus berupa harga pasar. Jika tidak ada pasar untuk produk tersebut, maka perusahaan harus mengevaluasi proyek berdasarkan penghematan biaya atau keuntungan tambahan bagi perusahaan untuk melanjutkan proyek tersebut. 6. Memperbaiki kasus dasar dengan benar.
kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengabaikan perilaku pesaing di mana perusahaannya memilih untuk tidak mengeluarkan produk baru karena takut produk tersebut akan mengkanibal lini produk yang sudah ada, kemungkinan besar akan meninggalkan ceruk yang menguntungkan untuk dieksploitasi oleh perusahaan lain. Demikian pula, sebuah perusahaan yang memilih untuk tidak berinvestasi pada teknologi proses baru karena perusahaan tersebut memperhitungkan bahwa kualitas yang lebih tinggi tidak sebanding dengan biaya tambahannya mungkin akan menyadari bahwa perusahaan tersebut kehilangan penjualan dari pesaing yang telah melakukan investasi. 7. Akuntansi manfaat tak berwujud. Terkait dengan pemilihan kasus, dasar yang salah adalah masalah dalam memasukkan manfaat tak berwujud ke dalam proses penganggaran modal. Hal-hal yang tidak berwujud seperti kualitas yang lebih baik, waktu pemasaran yang lebih cepat, pemrosesan pesanan yang lebih cepat dan tidak rawan kesalahan, serta kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dapat memberikan dampak nyata terhadap arus kas perusahaan, meskipun hal tersebut tidak dapat diukur secara tepat. Demikian pula, banyak investasi memberikan manfaat tidak berwujud dalam bentuk pengalaman belajar yang berharga dan basis pengetahuan yang lebih luas. Berinvestasi di pasar luar negeri dapat mempertajam keterampilan bersaing. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengukur produk baru yang sedang dikembangkan di luar negeri dan mencari cara untuk bersaing dengan produk tersebut sebelum produk tersebut muncul di pasar dalam negeri, dan hal ini dapat membantu melacak teknologi-teknologi baru yang dapat ditransfer ke negara asal. Kerangka penganggaran modal alternatif. Analisis penganggaran modal standar pertama-tama melibatkan perhitungan nilai ekspektasi setelah pajak dari semua arus kas yang terkait dengan investasi prospektif dan kemudian mendiskontokan arus kas tersebut kembali ke masa kini dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Biasanya, tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WACC, yang bobotnya didasarkan pada proporsi struktur modal perusahaan yang diperhitungkan oleh masing-masing sumber modal. Pendekatan nilai sekarang yang disesuaikan. Biaya modal rata-rata tertimbang memiliki konsep yang sederhana dan mudah diterapkan. Namun, tarif tunggal hanya tepat jika struktur keuangan dan risiko komersial untuk seluruh investasi yang dilakukan sama. Proyek dengan risiko yang berbeda kemungkinan besar memiliki kapasitas utang yang berbeda, sehingga memerlukan struktur keuangan terpisah. Selain itu, paket keuangan untuk investasi asing dapat mencakup pinjaman khusus proyek dengan tingkat bunga konsesi atau dana asing yang berbiaya lebih tinggi karena adanya kontrol nilai tukar di negara asal, sehingga menyebabkan komponen biaya modal yang berbeda untuk investasi asing. Permasalahan dalam analisis penanaman modal asing. 1. Arus kas induk versus arus kas proyek. Perbedaan substansial dapat terjadi antara arus kas suatu proyek dan jumlah yang disetorkan ke perusahaan induk karena peraturan perpajakan, pengendalian nilai tukar, biaya proyek, biaya manajemen dan royalti dikembalikan kepada perusahaan induk. Selain itu, pendapatan tambahan yang dikontribusikan kepada induk perusahaan multinasional melalui suatu proyek dapat berbeda dari total pendapatan proyek jika, misalnya, proyek tersebut melibatkan penggantian produksi lokal dengan ekspor perusahaan induk atau jika penyesuaian harga transfer mengalihkan keuntungan ke tempat lain dalam sistem. 2. Pendekatan 3 tahap. Analisis 3 tahap direkomendasikan untuk menyederhanakan evaluasi proyek. Pada tahap pertama, arus kas proyek dihitung dari sudut pandang anak perusahaan, seolah-olah anak perusahaan tersebut adalah perusahaan nasional yang terpisah. Perspektif kemudian beralih ke perusahaan induk. Tahap kedua ini memerlukan perkiraan spesifik mengenai jumlah, waktu, dan bentuk transfer ke kantor pusat, serta informasi tentang pajak dan biaya lain apa yang akan dikeluarkan dalam proses transfer tersebut. Tahap ketiga, perusahaan harus memperhitungkan manfaat dan biaya tidak langsung yang ditimbulkan oleh investasi ini pada sistem lainnya, seperti peningkatan atau penurunan penjualan ekspor oleh afiliasi lain. 3. Memperkirakan arus kas proyek tambahan. Intinya, perusahaan harus memperkirakan profitabilitas proyek yang sebenarnya. Profitabilitas sebenarnya adalah konsep yang tidak berbentuk, namun pada dasarnya melibatkan penentuan pendapatan marginal dan biaya marginal yang terkait dengan proyek. Secara umum, seperti disebutkan sebelumnya, arus kas tambahan ke perusahaan induk hanya dapat diperoleh dengan mengurangkan arus kas perusahaan induk di seluruh dunia, tanpa investasi,
dari arus kas perusahaan induk pasca investasi. Estimasi ini mencakup hal-hal berikut. 1. Menyesuaikan dampak penetapan harga transfer, biaya, dan royalti. Menggunakan biaya harga pasar untuk barang, jasa, dan modal yang ditransfer secara internal. Tambahkan kembali biaya dan royalti ke arus kas proyek, karena keduanya merupakan keuntungan bagi perusahaan induk. Hilangkan bagian tetap dari biaya-biaya seperti overhead perusahaan. 2. Menyesuaikan biaya manfaat global yang tidak tercermin dalam laporan keuangan proyek. Biaya manfaat ini meliputi kanibalisasi penjualan unit-unit lain, penciptaan penjualan tambahan oleh unit-unit lain, pajak tambahan yang terutang ketika merepatriasi keuntungan, kredit pajak luar negeri yang dapat digunakan di tempat lain, diversifikasi fasilitas produksi, diversifikasi pasar, penyediaan penghubung utama dalam jaringan layanan global, pengetahuan tentang pesaing, teknologi, pasar, dan produk. 4. Faktor pajak. Karena hanya arus kas setelah pajak yang relevan, maka penting untuk menentukan kapan dan pajak mana yang harus dibayar atas laba yang bersumber dari luar negeri. Contoh berikut mengilustrasikan penghitungan pajak tambahan yang terhutang atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Misalkan seorang afiliasi mengirimkan setelah pajak pendapatan sebesar 150.000 euro kepada induknya di Prancis dalam bentuk dividen. Asumsikan tarif pajak luar negeri adalah 25%, pemotongan pajak atas dividen adalah 4%, dan kelebihan kredit pajak luar negeri tidak tersedia. Tarif marginal pajak tambahan ditemukan dengan menambahkan pemotongan pajak yang harus dibayar secara lokal ke pajak Prancis yang terutang atas dividen. Pemotongan pajak sama dengan 6.000 euro, 150.000 0,04, dan pajak Prancis yang terutang sama dengan 14.000 euro. Pajak terakhir ini dihitung sebagai berikut, dengan pendapatan lokal sebelum pajak sebesar 200 euro, 000, 200, 0,000,150, 000, pajak Prancis yang terutang akan sama dengan 200 euro, 0,33, atau 66 euro. Perusahaan kemudian menerima kredit pajak luar negeri sebesar 56.000 euro dari 50.000 euro pajak lokal yang dibayarkan dan 6.000 euro pemotongan pajak dividen, serta meninggalkan utang bersih sebesar 10.000 euro kepada otoritas pajak Prancis. Perhitungan ini menghasilkan tarif pajak marginal sebesar 10,66% atas keuntungan yang disetorkan sebagai berikut. Analisa risiko politik dan ekonomi. Perusahaan lebih memilih berinvestasi di negara-negara dengan mata uang yang stabil, perekonomian yang sehat, dan risiko politik yang minimal, seperti pengambil alihan. Namun, semua hal tersebut biasanya tidak sama, sehingga perusahaan harus menilai konsekuensi dari berbagai risiko politik dan ekonomi terhadap kelangsungan investasi potensial. 3 metode utama untuk memasukkan risiko politik dan ekonomi tambahan, seperti risiko fluktuasi mata uang dan pengambil alihan, ke dalam analisis investasi asing adalah 1. Memperpendek periode pengembalian minimum, 2. Meningkatkan tingkat pengembalian investasi yang disyaratkan, dan 3. Menyesuaikan arus kas untuk mencerminkan dampak spesifik dari suatu risiko. 1. Menyesuaikan tingkat diskonto atau payback period. Analisis risiko yang menyeluruh memerlukan penilaian terhadap besaran dan waktu terjadinya risiko serta implikasinya terhadap proyeksi arus kas. Misalnya saja, pengambil alihan yang terjadi pada 5 tahun ke depan kemungkinan besar tidak terlalu mengancam dibandingkan pengambil alihan yang diperkirakan terjadi pada tahun depan, meskipun kemungkinan terjadinya pengambil alihan di kemudian hari mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan tingkat diskonto yang lebih tinggi secara seragam hanya akan mendistorsi makna nilai kini suatu proyek dengan memberikan sanksi yang lebih besar terhadap arus kas masa depan dibandingkan arus kas saat ini, tanpa meniadakan perlunya evaluasi risiko yang cermat. 2. Menyesuaikan nilai yang diharapkan.
pendekatan yang direkomendasikan adalah dengan menyesuaikan arus kas suatu proyek untuk mencerminkan dampak spesifik dari suatu risiko tertentu, terutama karena biasanya terdapat informasi yang lebih banyak dan lebih baik mengenai dampak spesifik suatu risiko terhadap arus kas suatu proyek dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. 2. Perubahan nilai tukar dan inflasi. Nilai sekarang arus kas masa depan dari proyek luar negeri dapat dihitung menggunakan prosedur 2 tahap. 1. Mengkonversi arus kas nominal dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri. Dan 2. Mendiskontokan arus kas nominal tersebut pada tingkat pengembalian nominal yang disyaratkan dalam negeri. Untuk menilai dampak perubahan nilai tukar terhadap arus kas yang diharapkan dari proyek luar negeri dengan tepat, pertama-tama kita harus menghilangkan efek penyeimbangan inflasi dan perubahan nilai tukar. Analisis risiko politik. Pendekatan umum yang direkomendasikan sebelumnya untuk memasukkan risiko politik ke dalam analisis investasi biasanya melibatkan penyesuaian arus kas proyek, bukan tingkat pengembalian yang disyaratkan, untuk mencerminkan dampak peristiwa politik tertentu terhadap nilai kini proyek bagi perusahaan induk. Bagian ini menunjukkan bagaimana penyesuaian arus kas dapat dilakukan untuk kasus pengambil alihan dan pengendalian pertukaran. 1. Perampasan. Bentuk ekstrim dari risiko politik adalah pengambil alihan. Pengambil alihan merupakan kasus nyata di mana arus kas proyek dan perusahaan induk berbeda. Pendekatan yang disarankan di sini mengkaji secara langsung dampak pengambil alihan terhadap nilai kini proyek bagi induknya. 2. Dana yang diblokir. Metode yang sama dalam menyesuaikan arus kas yang diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis dampak berbagai pengendalian nilai tukar yang menyebabkan dana diblokir. Dalam setiap diskusi mengenai dana yang diblokir, harus ditunjukkan bahwa jika semua dana diperkirakan akan diblokir selamanya, maka nilai proyek tersebut adalah nol. Opsi pertumbuhan dan evaluasi proyek. Analisis arus kas yang didiskontokan, discounted cash flow, yang disajikan sejauh ini memperlakukan arus kas yang diharapkan dari sebuah proyek seperti yang diberikan di awal. Pendekatan ini mengandaikan pendekatan statis terhadap pengambilan keputusan investasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua keputusan operasional telah ditetapkan sebelumnya. Namun pada kenyataannya, peluang untuk mengambil keputusan yang bergantung pada informasi yang tersedia di masa depan merupakan fitur penting dari banyak keputusan investasi. Pertimbangkan keputusan apakah akan membuka kembali tambang emas. Biaya untuk melakukan hal ini diperkirakan mencapai 1 juta $. Diperkirakan ada 40.000 ons emas yang tersisa di tambang tersebut. Jika tambang dibuka kembali, emas dapat diambil dalam 1 tahun dengan biaya variabel $390 per ons. Dengan asumsi harga emas yang diharapkan dalam 1 tahun adalah 400 ons, keuntungan yang diharapkan per ons yang ditambang adalah $10. Jelas sekali, arus kas masuk yang diharapkan, tanpa memperhitungkan pajak, sebesar $400.000 pada tahun depan, $10.40.000, jauh di bawah jumlah yang diperlukan untuk menutup investasi sebesar $1 juta dalam pembukaan kembali tambang, apalagi untuk membayar imbal hasil sebesar 15% yang diperlukan untuk investasi berisiko tersebut. Investasi. Namun, intuisi yang menunjukkan NPV proyek yang sangat negatif sebesar 652, 174, 1, 000, 400, 0001, 15, salah dalam kasus ini. Alasannya adalah proyeksi arus kas yang mendasari analisis DCF klasik mengabaikan pilihan untuk tidak memproduksi emas jika hal tersebut tidak menguntungkan. Berikut adalah contoh sederhana yang menunjukkan kesalahan dalam selalu menggunakan arus kas yang diharapkan untuk menilai manfaat suatu investasi. Misalkan hanya ada 2 kemungkinan harga emas tahun depan, 300 ons dan 500 ons, masing-masing dengan probabilitas 0,5. Harga emas yang diharapkan adalah 400 ons, namun harga yang diharapkan ini tidak relevan dengan aturan keputusan penambangan yang optimal, menambang emas jika, dan hanya jika, harga emas pada akhir tahun adalah 500 ons.
Gambar pukul 17.10 menunjukkan konsekuensi arus kas dari aturan keputusan tersebut. Biaya penutupan diasumsikan 0. Memasukkan opsi pemilik tambang untuk tidak menambang emas ketika harga turun di bawah biaya ekstraksi menunjukkan nilai sekarang bersih positif sebesar $913,043 untuk keputusan membuka kembali tambang emas. NVP of Gold Mining Investment, $1 juta, $2.200.000 dibagi 1,15913.043 $. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh tambang emas, kemampuan untuk mengubah keputusan sebagai respons terhadap informasi baru dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai suatu proyek. Investasi tersebut memiliki karakteristik opsi pada sekuritas dan harus dinilai sesuai dengan itu. Sama seperti kasus valuta asing, opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli sekuritas dengan harga tetap dan telah ditentukan sebelumnya, disebut harga pelaksanaan, pada atau sebelum tanggal tetap di masa depan. Sebagai analogi, peluang yang dimiliki suatu perusahaan untuk menginvestasikan modalnya guna meningkatkan profitabilitas yang ada lini produk dan manfaat dari ekspansi ke produk atau pasar baru dapat dianggap sebagai opsi pertumbuhan. Perhatikan gambar 17.10 berikut ini. Masalah rendahnya nilai proyek investasi dengan menggunakan analisis standar DCF sangat akut khususnya pada investasi strategis. Banyak investasi penting yang strategis, seperti investasi di penelitian dan pengembangan, otomasi pabrik, nama merek, atau jaringan distribusi, memberikan peluang pertumbuhan karena seringkali hal-hal tersebut hanya merupakan mata rantai pertama dalam rantai keputusan investasi selanjutnya, sapien quam, et ornare tortor faucibus et. Elemen nilai yang terakhir, kebijaksanaan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi dalam suatu proyek, bergantung pada hal-hal berikut. Lamanya waktu proyek dapat ditunda, kemampuan menunda suatu proyek memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk menghindari kesalahan yang merugikan jika terjadi perkembangan yang tidak menguntungkan dan interval waktu yang lebih lama juga meningkatkan kemungkinan bahwa perkembangan positif akan secara signifikan meningkatkan profitabilitas proyek. Risiko proyek. Semakin berisiko suatu proyek, semakin besar kemungkinan memperoleh keuntungan besar tanpa peningkatan yang sesuai dalam ukuran potensi kerugian. Oleh karena itu, opsi pertumbuhan mungkin sangat berharga bagi perusahaan multinasional karena besarnya potensi variasi dalam biaya dan lingkungan persaingan. 1. Tingkat suku bunga. Meskipun tingkat diskonto yang tinggi menurunkan nilai kini arus kas masa depan suatu proyek, tingkat diskonto yang tinggi juga mengurangi nilai kini pengeluaran kas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu opsi. Efek bersihnya adalah suku bunga tinggi umumnya meningkatkan nilai proyek yang mengandung opsi pertumbuhan. 2. Sifat kepemilikan suatu opsi. Opsi yang dimiliki secara eksklusif jelas lebih berharga dibandingkan opsi yang dibagikan kepada orang lain. Yang terakhir ini mungkin mencakup peluang untuk memasuki pasar baru atau berinvestasi dalam proses produksi baru. Opsi bersama kurang bernilai karena pesaing dapat meniru investasi yang dilakukan dan menurunkan keuntungan. Kesimpulan. Penganggaran modal untuk perusahaan multinasional hadir banyak elemen yang jarang, jikapun pernah, ada dalam penganggaran modal dalam negeri. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menyesuaikan arus kas proyek dibandingkan tingkat diskonto, untuk mencerminkan risiko politik dan ekonomi utama yang dihadapi perusahaan multinasional di luar negeri. Faktor pajak juga dimasukkan melalui penyesuaian arus kas. Penyesuaian arus kas lebih disukai dengan alasan pragmatis bahwa tersedia informasi yang lebih banyak dan lebih baik mengenai dampak risiko tersebut terhadap arus kas masa depan dibandingkan dengan tingkat diskonto yang disyaratkan. Bab ini juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam memperhitungkan penerapan teknologi proses baru yang radikal dengan memanfaatkan keterampilan yang dikembangkan dari pelaksanaan proyek, dan kemungkinan memasuki lini bisnis baru yang mungkin menjadi tujuan proyek. Halo. Saya Triyuli Handayani akan mereview jurnal dengan judul Praktik Penganggaran Modal oleh Perusahaan Besar di Brasi, yang ditulis oleh Paula de Souza Rogerio João Lunkes. Latar belakang, penganggaran menjadi salah satu alat manajemen utama untuk memandu organisasi mengukur kinerjanya, serta berfungsi sebagai alat penting dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian. Salah satu tahapan proses penganggaran meliput penyusunan dan analisis penganggaran modal yang menjadi fokus penelitian ini. Adanya berbagai praktik yang tersedia untuk analisis anggaran investasi telah mendorong para peneliti untuk memeriksa mana yang paling banyak diadopsi oleh organisasi dalam analisis langkah anggaran ini. Tujuan penulisannya yaitu menganalisis penggunaan praktik penganggaran modal oleh perusahaan-perusahaan besar Brasil. Peneliti melakukan beberapa penelitian untuk melihat praktik mana yang digunakan dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan, serta studi longitudinal untuk mengidentifikasi apakah terdapat perubahan dalam pilihan manajer dibandingkan praktik lainnya. Serta berupaya menjelaskan tingkat diskonto yang digunakan, bagaimana arus kas diukur dan juga faktor-faktor apa saja yang penting dalam keputusan penganggaran modal. Metode penelitian, metodologi yang digunakan penulis untuk menanyakan perusahaan, yaitu responden manajer, melibatkan penggunaan kuesioner dan atau wawancara. Mengidentifikasi asumsi-asumsi dalam literatur dan memeriksa apakah asumsi-asumsi tersebut valid untuk perusahaan-perusahaan di Brasil. Asumsi tersebut diverifikasi oleh korelasi statistik antar variabel, dalam hal ini praktik, discounted payback, DP, dan payback. Tes lain diterapkan bila ada korelasi serta teknik survei yang digunakan untuk pengumpulan data pada 51 perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek. Hasil penelitian, 1. Hasil penelitian praktik analisis investasi menunjukkan bahwa perusahaan yang disurvei menggunakan praktik diskon arus kas dalam investasi analisis yang meliputi NPV dan IRR, Internal Rate of Return. Namun, masih banyak yang bertahan memanfaatkan praktik tradisional seperti payback dan accounting rate of return, bahkan dengan kelemahan yang berulang kali ditunjukkan dalam literatur. 2. Hasil pada penelitian praktik analisis risiko menunjukkan bahwa perusahaan memberikan penekanan yang lebih besar pada skenario untuk melakukan analisis risiko. Dalam menyimpulkan topik ini, terlihat bahwa perusahaan sering menggunakan praktik yang canggih yaitu terdiri dari analisis risiko probabilistik, seperti analisis skenario dan sensitivitas. Kesimpulannya yaitu tinjauan literatur dan studi mengenai praktik penganggaran modal telah menunjukkan peningkatan proses manajemen investasi selama bertahun-tahun. Namun dalam analisis kronologi studi mengenai praktik yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan umum menuju kecanggihan dalam penggunaan praktik penganggaran modal di perusahaan yang disurvei. Namun, diketahui bahwa masih ada manajer yang mengadopsi praktik yang tidak mempertimbangkan jumlah uang dari waktu ke waktu dalam penilaian proyek investasi, sehingga mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut. Halo, saya Rika Mariatul Kiptiah. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Review Journal, Implementation of Capital Budgeting for MSME in Fixed Assets Investment Decisions Through Andragogy Approachment, ditulis oleh Isnawati Hidayah, Lisa Rahayu Ningsih. Abstrak, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, memiliki peran sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi mikro. Fokus utama adalah pada kendala manajemen anggaran dan pengambilan keputusan investasi, terutama pada aset tetap yang sering dihadapi oleh pemilik UMKM. Keterbatasan pendidikan bisnis dan investasi pemilik UMKM menjadi tantangan utama, sehingga pembelajaran menganalisis investasi melalui pendekatan andragogi dianggap penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan literatur, menunjukkan bahwa UMKM cenderung mengalami kegagalan bisnis akibat strategi manajemen yang kurang efektif. Studi ini bertujuan menentukan metode pembelajaran terbaik untuk pemilik UMKM dalam pengambilan keputusan investasi pada aset tetap. Fenomena, jurnal ini menganalisis peran krusial usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 56% terhadap produk domestik bruto, PDB, dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja pada tahun 2010. Meskipun pertumbuhan UMKM positif, tantangan muncul dari pengendalian internal yang lemah, di mana banyak UMKM melihat implementasi sistem pengendalian internal yang memadai sebagai upaya yang merugikan. Kegagalan UMKM sering disebabkan oleh kurangnya keterampilan manajemen dan ketidakpastian dalam menginvestasikan modal.
pemimpin UMKM perlu memiliki kemampuan manajemen dan operasional kritis, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pembelian aset tetap. Kendala utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan, terutama dalam manajemen dan pengendalian internal. Jurnal ini memaparkan perlunya pemahaman penganggaran modal dan analisis keuangan dalam pembelian aset tetap. Dukungan pemerintah diakui sebagai faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Keseluruhannya, jurnal ini menekankan peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi tantangan sektor ini. Latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, memainkan peran vital dalam ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, banyak UMKM menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pemahaman tentang penganggaran modal dalam keputusan investasi aset tetap. Keputusan investasi aset tetap memerlukan kebijaksanaan finansial, dan kurangnya pemahaman konsep penganggaran modal dapat berdampak pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi implementasi penganggaran modal bagi UMKM melalui pendekatan andragogi sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan manajemen finansial pemimpin UMKM. Metode penelitian ini menggunakan penelitian berbasis literatur atau studi pustaka yang dilakukan dengan menganalisis dan menjelajahi berbagai teori dan praksis melalui literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, disertasi, e-book, internet, serta berbagai data dan fakta yang ada dalam masyarakat, khususnya terkait dengan penganggaran modal dan metode pembelajaran andragogi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif seharusnya mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi National Strategy for Inclusive Finance dalam pada keuangan inklusif dan pendidikan keuangan dengan fokus pada keuangan kemiskinan dan pendidikan keuangan. Strategi ini menekankan akses layanan keuangan yang dengan pendekatan andragogi dalam pembelajaran anggaran modal, penelitian menggambarkan langkah-langkah bagi orang dewasa, termasuk pembelajaran orang dewasa melalui mentorship. Penelitian ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap implementasi penelitian menunjukkan komitmen lembaga terhadap implementasi kasus pada fotokopi Jayabaya 2009 studi kasus menggunakan metode anggaran modal pada fotokopi Jayabaya 2009 hingga 2013 menunjukkan penerapan metode payback period. Hasil analisis menunjukkan bahwa program investasi dengan total $61,5 juta Amerika dengan total periode pengembalian modal yang memadai $5 juta Amerika memiliki periode pengembalian modal payback period accounting selama 4 tahun 1 bulan lebih singkat dari batas 5 tahun yang umumnya diterima, melebihi tingkat pengembalian yang penerimaan dan implementasi yang value NPV accounting yang positif sebesar $14.299.395 juga melebihi tingkat pengembalian yang diinginkan sebesar 18%, menegaskan kelayakan investasi ini. Selanjutnya, meskipun dampak investasi terhadap neraca dan laporan laba yang positif sebesar $14.288.302 pengurangan Amerika investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keseluruhan 8% menunjukkan bahwa proposal investasi analisis menunjukkan bahwa proyek investasi dengan NPV yang positif menandakan kelebihan nilai sekarang dan dapat dianggap sebagai langkah yang layak dan dapat pada neraca dan laporan laba rugi UMKM melibatkan penambahan dari penelitian ini adalah implementasi dan pengurangan kas. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keseluruhan pada keuangan inklusif dan pendidikan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek investasi layanan keuangan yang memberikan nilai tambah dengan pendekatan andragogi dianggap sebagai langkah yang layak dan dapat melalui mentorship bagi orang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.